Hai guys, kali ini aku mau bahas tentang fetis nih. Buat kalian yang belum tahu, fetis itu kayak gangguan seksual yang terjadi ketika seseorang mengalami respon seksual secara intens pada sesuatu yang dianggap gak umum. Nah, aku sempat baca-baca di Twitter, ternyata banyak fetis-fetis yang terjadi di luar sana. Contohnya, fetis menyukai foto kaki orang, kayak gini. Fetis ngebungkus manusia, kayak gini. Fetis muka ditutup serbet dapur, kayak gini. Dan lain sebagainya. Nah, aku juga nemu satu cerita menarik dari anonim di Quora. Nih, aku bacain ya. Apa fetis yang diam-diam kamu miliki? Mohon maaf, saya menjawab dengan anonim karena agak 18+++. Dan mohon maaf kalau tulisannya agak berantakan. Saya laki-laki berusia 23 tahun dan memiliki medical fetish. Awalnya saya tidak tahu menau soal hal ini. Berawal dari ketidaksengajaan menonton film yang memiliki adegan resusitasi, defibrilasi, atau penggunaan masker oksigen. Buat kalian yang kurang paham dengan istilah resusitasi, ini aku jelasin secara singkat ya. Resusitasi itu prosedur medis yang dilakukan dengan cara memberikan penekanan pada dada. Kayak gini nih contohnya. Sedangkan defibrilasi adalah mengalirkan arus listrik untuk membantu jantung kembali ke ritme normal. Kayak gini nih. Oke, aku lanjut ya. Ketika saya menonton adegan itu, ada sensasi yang berbeda. Timbul rasa nafsu ingin melakukan hal yang sama kepada orang lain atau diri sendiri yang menjadi pasien. Singkat cerita, saya mulai berselancar di internet dan memang ternyata ada sebuah situs yaitu 911 Biomed yang memuat adegan seorang perempuan telanjang atau setengah telanjang yang menggunakan masker oksigen sambil dikejut jantungnya. Pada saat itu saya masih SMP. Menginjak di bangku SMA, saya mengikuti ekstrakurikuler PMR dan disitulah hasrat saya untuk melakukan resusitasi dan pertolongan pertama pada henti jantung tersalurkan. Singkat cerita, saya memiliki teman perempuan satu ekstrakurikuler PMR yang memiliki rasa pada saya. You know lah kalau cewek lagi suka sama seseorang. Dan saat itu sedang ngobrol tentang penyakit yang dia miliki, bahwa dia memiliki penyakit jantung. Waktu saya bertanya apa yang terjadi ketika penyakitnya kambuh, dia menjawab dengan melakukan CPR dan ketika itu saya dengan dia melakukan apa yang dilakukan saat pelatihan. Awalnya hanya bercanda, menekan-nekan perutnya saja. Oke, CPR ini istilah medis lagi ya guys. Buat kalian yang belum tahu, CPR itu singkatan dari Cardiopulmonary Resuscitation yang memiliki arti pertolongan pertama gawat darurat yang dilakukan ketika ada pasien henti jantung. Kayak gini nih guys, contoh dari CPR. Oke, aku lanjut lagi ya. Seiring berjalannya waktu, saya dan dia sering melakukan dan dia merasa nyaman ketika saya melakukan nafas buatan. Awalnya dia hanya membuka bajunya sampai perut saja, lalu sampai ke dada karena dia yang meminta. Tapi kami melakukan itu tidak sampai melakukan ke hal-hal yang bernuansa seks. Disitulah hasrat fetis saya tersampaikan. Terkadang sulit untuk berusaha berhenti dari fetis ini, seperti kecanduan rasanya. Mungkin ngomongin soal fetis itu masih sangat tabu ya di masyarakat, karena mayoritas orang yang punya fetis, ya cuma dia aja yang tahu soal fetisnya itu. Nggak ada orang lain yang tahu. Jadi dari luar ya kelihatan biasa-biasa aja, normal-normal aja. Nah, menurutku kalau dirasa fetisnya udah mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, apalagi sampai merugikan orang lain, coba deh datang ke psikolog buat membantu pemulihan dari fetis yang dialami. Nah, nanti dari psikolog akan mengarahkan tuh untuk terapinya bagaimana, atau mungkin ada obat-obatan yang harus diminum, dan lain sebagainya. Pokoknya jangan takut untuk datang dan meminta bantuan ke orang yang berkompeten ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Pernah kenal atau punya cerita tentang orang yang punya fetis aneh-aneh nggak? Coba ngobrol yuk di kolom komentar, dan seperti biasa, subscribe untuk info menarik lainnya. Bye-bye!